Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tradisi-tradisi di Indonesia yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia ini kan banyak banget ya yang budayanya banyak banget gitu dan suku-sukunya itu bermacam-macam. Di sini kita akan menjelaskan sedikit kebudayaan-kebudayaan di Indonesia yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Orvin, berikutnya ada Yasinta, Felix, Priska, dan saya sendiri, Anggit. Oke, kita masuk ke tradisi yang pertama, yaitu tradisi yang ada di Kediri, Jawa Timur. Yang pertama adalah Larung Sesaji Gunung Kelot. Bagi masyarakat Jawa, bulan Suro merupakan bulan istimewa karena pada bulan ini banyak ritual dan tradisi yang diselenggarakan. Pun demikian dengan masyarakat Kediri. Ketika bulan Suro tiba, masyarakat Kediri akan menyelenggarakan tradisi larung sesaji Gunung Kelot. Sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi serta merupakan salah satu cara memohon perlindungan kepada Tuhan. Yang kedua ada seni jaranan. Kesenian jaranan atau dengan nama lain kuda lumping dan kuda kepang merupakan kesenian khas Kediri. Kesenian ini berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kediri. Seni jaranan merupakan bentuk kesenian yang menggambarkan tentang kegagahan pasukan berkuda masa kerajaan yang bertugas membasmi angkara murkaan. Seni jaranan ini menggunakan peralatan tari berupa kuda kepang, yaitu kuda yang terbuat dari anyaman bahu. Lalu ada bentuk celeng atau babi hutan, dan bentuk caplokan. Yang berikutnya ada kesenian Kedai Ogleng. Selain kesenian jaranan, daerah Kediri juga mempunyai kesenian khas lain. Bahkan tarian yang menceritakan tentang Asmara Panji, Asmara Bangun, dan Dewi Gili Suci. Tersebut juga sudah dikenal wisatawan mancanegara dan mendunia. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Orvin. Oke, selanjutnya ada ritual suronan di petilasan Sri Aji Joyoboyo. Selain larung sesaji di Gunung Kelud, saat bulan Suro tiba, masyarakat Kediri juga punya tradisi unik lain, yaitu kira budaya yang digelar di area petilasan Sri Aji Joyoboyo. Sri Aji Joyoboyo sendiri merupakan raja kerajaan Kediri yang dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Sebelum ritual satu suro berlangsung, malam harinya akan digelar doa bersama untuk meminta berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, keesokan harinya, ritual dibuka dengan arak-arakan pusaka oleh masyarakat, pemuda, serta gadis pengiring yang mengenakan pakaian adat. Dari Balai Desa Menang menuju area petilasan Sri Aji Joyoboyo dan diakhiri dengan prosesi tabur bunga setaman di Pamuksan. Yang selanjutnya ada Grobyak ikan suronan. Grobyak ikan merupakan salah satu tradisi unik masyarakat Kediri, berupa menangkap ikan secara beramai-ramai yang biasa digelar ketika bulan Suro. Acara yang berlokasi di Sumber Gundi ini banyak dihadiri oleh masyarakat dari berbagai kalangan, baik muda, tua, laki-laki, maupun perempuan. Sebelum dimulai, pertama-tama acara akan diawali dengan kirap tumpeng menuju Sumber Gundi. Sesampainya di lokasi, tumpeng akan dipotong dan diserahkan kepada tokoh masyarakat setempat. Ketika alat tangkap tradisional diangkat, para peserta pun langsung menuju ke dalam kolam dengan membawa alat bantu menangkap ikan yang biasanya berupa jala, kurungan ayam, atau serok ikan. Hasil ikan yang diperoleh pun beragam.
Ada nila, tombro, lele, dan patin. Dan yang terakhir ada cambuk tiban. Cambuk tiban biasa digelar saat momen kemerdekaan dan waktu musim kemarau. Tradisi ini diikuti oleh dua peserta, di mana nantinya mereka akan saling memukul menggunakan cambuk yang terbuat dari pohon aren supaya tidak memakan korban. Sebelum permainan ini dimulai, biasanya wasit akan mengingatkan para peserta agar tidak memukul di bagian organ vital. Diiringi musik gamelan, peserta akan memulai menyerang tubuh lawan menggunakan cambuk dan permainan akan dianggap usai ketika masing-masing peserta telah menyabetkan cambuk sebanyak 3 kali. Konon katanya, semakin banyak darah yang bercucuran, maka diyakini juga hujan akan segera turun. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Yasinta. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tradisi yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi bakar batu. Nah, bakar batu ini adalah salah satu tradisi yang berasal dari masyarakat di Papua. Bagi masyarakat Papua umumnya, kata bakar batu sangatlah tidak asing ketika diucapkan. Sesuai dengan namanya, sebagian masyarakat di Papua menggunakan metode bakar batu untuk mengolah dan memasak makanan. Selanjutnya proses bakar batu. Nah, proses bakar batu ini yang pertama itu seluruh rangkaian acara dilaksanakan yang dimulai dengan proses pembakaran batu. Batu-batu ini dibakar hingga benar-benar panas. Proses ini bisa memakan waktu berjam-jam. Sambil menunggu proses pembakaran batu-batu, di sisi lainnya dilakukan proses penggalian tanah berbentuk bulat menyerupai kolam. Kemudian kolam itu diisi dengan rumput ilalang yang disusun rapi. Di atas ilalang itu disusun batu-batu yang sudah dibakar dan selanjutnya disusun petatas, jagung, atau umbi-umbian lainnya. Ketika proses penyajian, setiap orang dari kelompok akan berkumpul mengitari hasil bakar batu. Dari kelompok itu, umbian, sayuran, dan daging yang akan dibagikan ke orang-orang yang datang atau tamu-tamu yang datang. Dalam proses pembagian itu dimulai dengan membawa masuk hasil pertama ke dalam rumah adat. Rumah adat itu biasa kita sebut dengan honai. Kemudian kepada orang-orang yang dianggap penting, setelah mendapatkan bagian, mereka akan membagikannya kepada orang-orang yang duduk membentuk lingkaran. Setiap orang yang datang pasti akan mendapatkan bagian. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan bakar batu dalam makna nilai Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan terungkap dalam mengawali seluruh proses, yang mana proses itu akan dibuka dengan berdoa sambil memegang anak panah. Mereka percaya kepada Tuhan yang memberikan segala hasil bumi kepada manusia. Maka sebagai ungkapan syukur itu, mereka mengucap syukur dan mempersembahkan kepada Tuhan yang telah menyediakan segalanya untuk orang Hubula. Selanjutnya, nilai dalam kemanusiaan. Nilai kemanusiaan terungkap dalam cara mereka membagikan hasil bakar batu kepada setiap orang yang hadir. Dalam proses pembagian itu, dimulai dengan membawa masuk hasil pertama ke dalam rumah adat atau honai, kemudian kepada orang-orang yang dianggap penting. Setelah mendapatkan bagian, mereka akan membagikannya kepada orang-orang yang duduk membentuk lingkaran. Pembagian yang sama rata itu menunjukkan rasa kemanusiaan yang tinggi. Selanjutnya, nilai persatuan. Nilai persatuan terungkap dalam proses awal hingga akhir bakar batu. Setiap orang mencoba mengambil bagian di dalamnya, baik itu anak kecil hingga orang dewasa. Mereka menerapkan toleransi terhadap perbedaan, tidak memandang suku, ras, agama, dan latar belakang, tetapi mengutamakan kebersamaan yang membawa perdamaian. Mereka sadar bahwa pekerjaan akan menjadi ringan ketika mereka turut serta mengambil bagian. Selanjutnya, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan nampak jelas dalam proses pembagian. Mereka yang berada di dalam kelompok penyajian mempercayakan perwakilan kelompok itu untuk membawa jatah kepada setiap kelompok. Terlihat bahwa kepercayaan terhadap perwakilan itu untuk membawa jatah kepada orang banyak. Kepercayaan
dari kelompok kecil untuk kelompok besar. Selanjutnya, yang terakhir dalam nilai keadilan. Dalam nilai keadilan pun nampak dalam proses pembagian bakar batu. Setiap orang akan mendapatkan bagian dari hasil yang sama, entah itu anak kecil ataupun orang dewasa. Akan mendapatkan bagian yang sama. Jika ada yang belum mendapatkan bagian itu, maka kelompok yang berada di lingkaran utama akan mengupayakan agar bagian yang menjadi haknya diberikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Felix. Sebelumnya, saya akan membahas salah satu suku Dayak, yaitu suku Dayak Kanayat. Suku Dayak Kanayat adalah salah satu dari sekian ratus suku Dayak yang mendalami Pulau Kalimantan, tepatnya di daerah Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, dan serta Kabupaten Bengkayang. Suku Dayak mempunyai tradisi setiap tahunnya, yaitu naik dango atau panen padi. Acara ini biasanya dilakukan setelah panen padi. Naik dango merupakan kebudayaan daerah Dayak Kanayat Kalimantan Barat. Kebudayaan naik dango atau panen padi dalam wilayah atau daerah yang diwariskan secara turun-temurun oleh generasi terdahulu kepada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah. Selanjutnya, tradisi naik dango atau panen padi. Tiap tahunnya suku Dayak merayakan sebuah acara ucapan syukur panen padi atau naik dango atau gawai. Acara ini merupakan upacara adat syukuran atas hasil panen yang diterima oleh masyarakat. Naik dango merupakan acara puncak yang dilaksanakan setelah acara menanam padi. Naik dango adalah kegiatan ritual di seputaran kegiatan panen yang diselenggarakan setiap setahun sekali oleh masyarakat Dayak Kanayat. Dango dalam bahasa Dayak Kanayat berarti dangau atau pondok untuk berteduh yang biasanya dibuat di ladang atau sawah. Dalam penyelenggaraan naik dango dalam penyelenggaraan naik dango ini bertujuan untuk ucapan syukur kepada Tuhan atau dalam bahasa Dayak Kanayat yaitu jubata untuk hasil panen yang diterima oleh petani. Selain itu, tujuan dari upacara adat ini adalah untuk melestarikan warisan nenek moyang dan meningkatkan generasi muda untuk berusaha mempertahankan sistem yang ada sehingga dapat melestarikan budaya yang berguna untuk menjaga ketahanan budaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Friska. Dalam kehidupan dan budaya naik dango, masyarakat adat selalu berpegang teguh kepada Pancasila. Pancasila adalah dasar kita hidup berbangsa dan bernegara, yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak. Hal ini terlihat pada filosofi Dayak, yaitu Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, yang artinya adil kepada manusia, bercermin kepada surga, dan bernafas kepada Tuhan. Adapun makna nilai Pancasilanya. Yang pertama, dalam nilai ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Kedua, dalam nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Ketiga, dalam nilai persatuan. Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dan membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat, dalam nilai kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dalam masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Dan yang terakhir, dalam nilai keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu
tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih.